Kita sama-sama sedang menunggu seperti apa arah kebijakan Bank Indonesia di siang nanti. Kesiapan BCA seperti apa? Kalau kita ya di BCA itu selalu siap apapun keputusan daripada BI. Karena struktur daripada dana kita juga bagus. Kita memiliki 81% dana yang disebut dalam KASA, Current Account Saving Account, yaitu dana murah. Deposito di kita itu hanya sekitar 19%. Jadi selama ini kita tetap bisa mempertahankan cost of fund kita. Jadi kenaikan BI itu sebenarnya untuk struktur dana kita belum ada dampak yang signifikan. Belum ada dampak yang signifikan. Tapi kalau tadi kita berkaca pada konsensus, sebagian besar ini yang memproyeksikan 25 basis point, namun ada juga yang 50 basis point. Kalau ekspektasi dari Bapak seperti apa? Ini agak susah ya kalau saya bilang ya, karena memang kita lihat sendiri bagaimana Federal Reserve sudah juga mulai menurunkan kenaikannya. Sebelumnya kan kita tahu 4 kali dia naikkan 75 basis point. Terakhir dia naikkan hanya 50. Tapi pesan daripada Jerome Powell juga jelas bahwa ini tetap akan naik. Dan mungkin akan stay high a bit longer, jadi lebih lama. Jadi saya rasa Bank Indonesia pasti akan mencermati kebijakan yang ada di Amerika Serikat tersebut. Dan juga melihat dari angka inflasi kita. Jadi saya sih merasa bisa 25, kemungkinan besar sih kemungkinan 25 basis point. Tapi saya juga bisa salah, bisa saja ini 50 basis point. Jadi kita lihat aja nanti pada saat pengumuman. Baik, tapi sebenarnya ada tidak sih Pak kalau menurut Bapak nih sebagai orang yang bergerak di consumer banking, urgency untuk Bank Indonesia menaikkan mungkin 50 basis point atau di atas 50 basis point? Kalau saat ini menurut saya sih mungkin enggak ya. Enggak usah terlalu agresif. Karena memang inflasi kita juga sudah lebih terkendali. Dulu waktu ada kenaikan BBM, kita semua merasa bahwa inflasi ini pasti bisa meningkat tajam. Kenyataannya kan nggak demikian, udah mulai turun lagi. Bahkan kemarin saya hadir di acara di Departemen Keuangan, disampaikan bahwa inflasi akhir tahun mungkin 5,5%. Itu jauh lebih bagus dibandingkan negara-negara lain. Baik, kalau consumer banking di BCA membawahi KPR dan juga KKB, seperti itu ya Pak. Lalu seperti apa proyeksinya hingga di akhir tahun ini dan juga ketika nantinya mungkin suku bunga acuan akan lebih tinggi lagi di tahun depan? Kita kalau di BCA tahun ini pertumbuhan kita baik sekali. Baik dari segi KPR maupun juga KKB. Jadi menurut saya ini kita belum bisa announce hasilnya karena masih menunggu ini akhir bulan ya. Tapi saya kok yakin bahwa pertumbuhan kita akan bagus sekali untuk KPR dan juga KKB. Dan untuk tahun depan kita juga masih optimis. Karena kita berharap bahwa ekonomi Indonesia meskipun dunia sedang bergejolak, kita tetap bisa tumbuh dengan baik di tahun 2023. Memang mau nggak mau semua negara pasti kena dampak. Kalau misalnya negara-negara seperti Amerika Serikat dan Eropa ini mengalami resesi. Dan jangan lupa juga bahwa kondisi di China juga sangat mengkhawatirkan. China memang sebelumnya menerapkan kebijakan lockdown yang sangat ketat, tapi kemudian secara langsung mereka membuka ekonominya. Dan kita sudah mendengar juga betapa banyaknya kasus-kasus baru di China terkait dengan COVID, dan banyak juga korban jiwa di sana. Jadi kami takutnya itu buka tutupnya nanti di China. Ya, mereka buka, kemudian nanti ditutup lagi. Ini bisa mengganggu juga dari segi supply. Jadi ini adalah uncertainty yang memang kita harus perhatikan. Di samping itu tentu saja perang Rusia dengan Ukraina yang belum ada kejelasannya. Jadi 2023 ini memang dari segi makro global, tantangannya masih lumayan besar. Kita sih berharap bahwa Amerika pun kalau misalnya ada resesi, resesinya nggak terlalu dalam, hanya mild recession, dan ini pun nanti di semester kedua 2023. Yang unik di Amerika memang employment number-nya masih sangat bagus. Ya, bahkan unemployment rate-nya masih sangat rendah. Jadi itu yang unik dengan Amerika, meskipun bunganya udah naik tajam sekali. Jadi kita berharap sih tahun depan kita masih optimis, kita bisa jaga suku bunga KPR kita dan KKB kita dengan baik. Cost of fund kita juga masih terjaga dengan baik, jadi mudah-mudahan tahun depan kita tetap bisa tumbuh sesuai dengan rencana. Baik, ini menarik, kita akan bahas lebih dalam lagi terkait dengan masalah di global, tapi terkait dengan target ini mungkin yang pemirsa ingin tahu, apakah target di tahun ini juga sudah terlampaui oleh BCA atau ini masih menunggu hingga mencapai target di 2022 akhir ini? Saya tersenyum. Kalau tersenyum mungkin Anda bisa tebak. Ya. Jadi saya nggak kelihatan orang yang stres mengenai target di 2022. Jadi dengan saya tersenyum, pasti Anda bisa duga bagaimana target, apakah kita udah capek atau belum gitu. Ini menarik juga, karena kalau melihat 2023, meskipun tadi Bapak bilang cukup optimistis begitu, tapi dengan banyaknya masalah global, apakah target yang sama yang akan ditetapkan di 2022 atau justru lebih tinggi lagi? Begini ya, kita itu kalau zaman saat ini agak sulit kalau kita benar-benar mau memproyeksi suatu pertumbuhan.
Karena kan Anda tahu sendiri, ketidakpastiannya itu luar biasa. Kita lagi dalam recovery COVID, mendadak ada perang. Perangnya masih berlangsung, nggak lama masalah China ini, ya kan? Dia ternyata kasus COVID-nya meningkat kembali. Jadi sulit untuk kita bisa memprediksi. Tapi kita memang memiliki target untuk tahun 2023. Ya, kita memiliki pertumbuhan yang boleh dikatakan juga masih double digit untuk KPR dan KKB. Dan kita sih masih yakin bahwa dengan sumber dana yang masih baik yang kita miliki, mudah-mudahan sih target itu masih bisa kita capai. Tapi tentu saja nanti di pertengahan tahun kita pasti akan melakukan adjustment kalau misalnya arahnya tidak seperti itu.